Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan tujuan yang agung, dengan maksud yang mulia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah maksud, inilah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan kita di dunia ini, di dunia yang fana, di dunia yang sementara, di dunia yang akan segera kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menurunkan Adam alaihi salam beserta istrinya Hawa ke dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
dan bagimu di dunia ini ada tempat tinggal dan kenikmatan sampai batas waktu yang telah ditentukan, sampai ajal datang kepada kalian. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kaidah yang sangat besar yang menyadarkan kepada kita akan hakikat kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arija 'alaiha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqi'un wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya bukan karena menghindari manusia berkumpul di atas kekafiran, niscaya kami akan jadikan mereka yang ingkar kepada Allah Ar-Rahman, kami akan jadikan untuk rumah-rumah mereka ada loteng-loteng yang terbuat dari perak, dan ada tangga-tangga yang mereka naiki, dan rumah-rumah mereka akan dijadikan pintu-pintu dan dipan-dipan yang terbuat dari perak yang mereka bersandar di atasnya. Demikian pula mereka akan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan emas. Namun semua itu, kehidupan dunia tidak lain dan tidak bukan hanyalah kesenangan yang sementara. Dan sesungguhnya negeri akhirat dialah negeri yang kekal abadi. Dialah negeri yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhanmu. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat-ayat yang mulia ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita di dalam hidup ini, agar kita betul-betul menyadari akan hakikat hidup di dunia. Ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tatkala membukakan kepada seseorang dunia, maka itu belum tentu menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tersebut. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yu'tid dunya ala man yuhib wa ala man yuhib wa ala man la yuhib wa amma ad-din fala yu'tihi illa man yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang Allah tidak cintai. Adapun agama, maka tidaklah Allah berikan kecuali kepada mereka-mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Dunia jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tatkala dibukakan kepada kita, hakikatnya adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan boleh jadi manusia binasa karena dunianya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Sesungguhnya apabila engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada seorang hamba, padahal ia berada di atas maksiat kepada Allah, maka ketahuilah tidak lain dan tidak bukan itu hanyalah istidraj. Itu hanyalah perlalaian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanyalah pembiaran dari Allah, sehingga ia pun terlena dan semakin larut di atas kesesatannya dalam kehidupan dunia ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dunia Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh manusia, entah mereka yang beriman ataukah kepada mereka yang tidak beriman. Sebab dunia sungguh tidak berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran syurbata ma'in." Andaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya seberat sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum orang-orang kafir walaupun seteguk air. Andaikan dunia itu berharga walaupun seberat sayap nyamuk, kata Nabi, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi karena dunia itu tidak berharga di sisi Allah, Allah ratakan semuanya dapat. Mukmin dapat, kafir pun dapat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang dibukakan untuknya dunia, belum tentu hal tersebut adalah kemuliaan bagi dirinya. Semuanya adalah ujian. Hakikatnya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik tidaknya dunia itu dilihat bagaimana sikap seorang hamba tatkala ia mendapatkan dunia. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an bagaimana sikap manusia yang salah tatkala ia mendapatkan dunia dan tatkala ia mendapatkan ujian berupa musibah. Di dalam suratul Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman." Adapun manusia, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada dia, ujiannya fa akramahu wa na'amah, Allah muliakan dia dan Allah berikan nikmat kepada dia, orang ini langsung mengatakan, fayaqulu rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Ini sikap yang salah. Kemudian kata Allah, wa amma, adapun idza mabtalahu, manusia ini kalau dia ditimpa bala, kalau dia ditimpa ujian dan cobaan, ujiannya faqadara alaihi rizqah, Allah batasi rezekinya, disempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka hamba ini langsung terburu-buru mengatakan, Tuhanku telah menghinakan aku. Allah bantah semua ini. Allah katakan, kalla, sekali-kali jangan kalian bersikap seperti itu. Sebab ketika Allah bukakan kepada kalian dunia, itu hakikatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kemuliaan. Demikian sebaliknya, tatkala Allah sempitkan dunianya, maka itu belum tentu menjadi kehinaan bagi kita. Kemuliaan dan kehinaan tergantung bagaimana sikap kita tatkala menghadapi nikmat dan tatkala menghadapi ujian. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sifat yang benar tatkala kita mendapatkan ujian dan cobaan, tatkala kita mendapatkan nikmat berupa kebaikan dan keutamaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Kullu umurihi khair, seluruh perkaranya adalah kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak akan kau dapatkan kecuali kepada mereka-mereka yang beriman. Bagaimana sikap mereka? Idza asabathu sarra'u syakar fakana khairallah. Apabila dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka dengan kesyukuran itu berbuah kebaikan bagi dirinya. Wa idza asabathu darra'u sabar, namun tatkala dia ditimpa ujian cobaan berupa musibah-musibah, disempitkan rezekinya, maka dia pun bersabar. Fakana khairallah, maka dengan kesabaran itu berbuah kebaikan bagi dirinya. Maka inilah sikap yang benar. Seseorang tatkala mendapatkan nikmat, maka jangan ia bersombong dengan nikmat yang diberikan kepada dia. Itu ujian dari Allah, itu cobaan dari Allah. Adakah manusia itu mau mensyukuri nikmat Allah? Demikian sebaliknya, tatkala Allah berikan cobaan, disempitkan rezekinya, dikurangi jatah rezekinya,
Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat apakah hambaku ini betul-betul menjadi orang yang bersabar ataukah tidak. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan al-khair. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa annahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia ini dengan harta mereka sangat cinta dan sangat rakus terhadapnya. Allah bahasakan harta dengan khair. Khair dalam bahasa Arab artinya kebaikan. Lawannya adalah syar, kejelekan. Artinya jamaah sekalian, jangan sampai kita salah mempergunakan harta ini sehingga yang tadinya khair berubah menjadi syar, yang tadinya kebaikan berubah menjadi kejelekan, yang akhirnya berujung petaka dan kebinasaan bagi kita. Na'udzubillahi min dalik. Aqulu kama tasma'un. Demikianlah yang telah kusampaikan sebagaimana yang telah kalian dengarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepadaku dan kepada kita semuanya dengan Al-Qur'an yang maha agung. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Dan semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dan kepada kalian dengan apa yang ada di dalamnya dari ayat-ayat dan peringatan Allah yang maha bijaksana. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah. Semoga Allah menerima dariku dan dari kita seluruhnya tilawahnya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang jujur lagi terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada sahabat, kepada keluarga dan sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, kembali aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. I'lamu rahimakumullah annal jannata uddat lil muttaqin wa annan nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha salamata min adabin nari wa makril kafirin. Ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya surga disiapkan hanya bagi mereka yang bertakwa, dan neraka disiapkan bagi mereka-mereka yang durhaka lagi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari azab api neraka dan dari makar orang-orang kafir. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an
kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu